Selama ini kita akan belajar tentang pembuatan kelas dan objek. Kalau di dalam bahasa pemrograman Java, dia diistilahkan dengan konsep OOP, ya, Object Oriented Programming. Untuk contoh kali ini, kalau kemarin kita menggunakan Poetry School yang online, dan kemarin pada saat kita belajar membuat function atau method, kita menggunakan aplikasi NetBeans, dan sekarang untuk OOP kita akan menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Pertama, saya kira kamu semua sudah menginstal Visual Studio Code-nya. Ya, kemarin sudah ada yang bertanya tentang error yang ada di Visual Studio Code. Baik, yang penting kalau sudah menggunakan NetBeans, kemudian kita beralih menggunakan aplikasi VS Code, maka sebenarnya secara instalasi Java itu sudah ada, ya. Hanya saja di Visual Studio Code itu kamu perlu menginstal extension. Nama extensionnya adalah debug for Java, ya. Ini perlu diinstal agar kita di dalam membuat source code itu lebih mudah, ya. Kita akan lebih mudah karena sudah ada shortcut yang bisa kita gunakan, ya. Baik, ini contohnya di Visual Studio Code, ya. Misalkan kita buat folder baru dulu, ya. Kita buka file, open folder. Nanti kamu terserah di folder mana. Misalkan saya memasukkan di folder belajar OOP, kemudian saya buat folder baru di sini, ya. Praktek OOP. Jadi untuk memudahkan, kita bikin folder tersendiri yang nantinya si Java akan menerjemahkan itu menjadi sebuah tempat tersendiri, ya, rumahnya dia, ya. Nah, di sini di folder praktek OOP ini kan masih kosong. Kita pilih file baru, boleh milih dari Start New di sini, atau langsung di sini di dalam folder, ya. Itu kita ada pilihan New File, New Folder, ya. Jadi kita di sini karena kita mencakup satu folder saja, ya, dan saya pilih file baru, ya. Nah, karena kita di sini belajar untuk OOP, maka kita bikin dulu sebuah file yang nantinya akan jadi kelas utama, ya. Misalkan kita tulis kelas utama. Kelas utama. Titik Java. Nah, di sini kita akan membuat sebuah kelas yang bisa memanggil semua objek yang sudah kita definisikan kelasnya nanti, ya. Tapi di sini kita perlu membuat apa? Boleh kita milih generate code misalkan. Nah, misalkan kita taruh main public lah, ya. Public kelas utama. Kemudian di dalam kelas ini kita akan membuat metode sebagai pemanggil. Jadi di sini kalau kita sudah menginstal apa tadi namanya?
debug for Java, maka kita cukup ketikkan main di sini, secara otomatis dia akan memberikan sebuah perintah, ya, kita tinggal pilih saja. Dan kita nggak perlu capek-capek lama-lama banyak mengetik, ya. Sehingga metode main langsung terbentuk. Misalkan kita di sini contoh, seperti biasa kita mau menampilkan dengan perintah sistem out print line. Nah, di dalam VS Code ini kita cukup ketikkan sout, ya. Kemudian kita pilih tab, ya. Dan langsung muncul. Kita tinggal masukkan stringnya saja, ya. Misalkan hello world. Nah, di sini kita tinggal coba di running, ya. Sini ada sebelah kanan ini ada perintah run Java dan debug Java. Kita pilih run Java, ya. Nah, kemudian lihat di sini outputnya ada hello world, ya. Nah, ini kemudahan kalau kita menggunakan VS Code dengan install extension debugger for Java di sini, ya. Jadi kita ngetik itu nggak harus hati-hati banget tuh, ya. Tinggal masukkan kata kunci, secara otomatis si VS Code akan memberikan pilihan kita mau ngambil metode yang mana, seperti itu, ya. Oke, sekarang kita fokus dulu ke kelas, ya. Jadi kalau di konsep OOP ini, ya, secara konsep bahwa semua benda, ya, makhluk ciptaan Allah itu ciptaan Tuhan, selalu ada yang sifatnya abstrak, ya, sehingga orang bisa melihat itu secara umum. Tapi ketika berbicara tentang secara aslinya, ya, objeknya itu istilahnya instan kalau di bahasa pemrograman, nah itu baru ada nilai, ya. Jadi kalau dikatakan kelas dia belum memiliki nilai, ya. Kalau secara umum misalkan gini, ya, saya mau ambil dulu di sini kayaknya di Microsoft Teams ada, coba ya, saya cek dulu, ya. Kayaknya dia menyediakan papan tulisannya ada whiteboard, ya. Nah, pakai whiteboard. Nah, misalkan dari sini ada kelasnya, ada kelas, kemudian ada objek. Oh, kelas digambarkan misal ini ada nanti istilahnya ada atribut, ya. Atribut. Nanti ada juga istilahnya metode. Jadi di sini ada nama kelasnya. Kelas. Nah, misalkan, ya, kita punya kelas namanya kelas, kita contohkan lagi, ya.
Dan misalkan punya namanya kelasnya kelas lingkaran. Ya, atributnya. Nah, kalau sesuatu benda pasti akan memiliki nama dan memiliki atribut atau memiliki properti. Ya, misalkan kalau kita manusia, berarti kita punya nama, punya tinggi badan, punya berat badan, punya warna kulit, ya. Itu berarti pensifatan terhadap sebuah benda, ya. Begitu juga dengan kelas. Misalkan kita punya kelas lingkaran, maka kelas lingkaran ini akan mempunyai sifat, ya. Dikatakan lingkaran, biasanya propertinya itu adalah jari, ya. Jari-jari, ya. Ini adalah atributnya, ya, atau propertinya. Dia memiliki jari-jari, ya. Nah, ini biasanya kalau di sini ini ada tipe data, ya, tipe datanya. Nah, berarti nanti di sini kita bisa ngasih tipe data untuk jari-jari, misalkan tipe datanya double. Ya. Kemudian misalkan metode di dalam sebuah kelas, ini bagaimana kita bisa memperlakukan atau apa yang bisa dilakukan oleh sebuah kelas. Ya. Misalnya kita manusia, kita kelas manusia, kita bisa berjalan, bisa berlari, bisa memukul, bisa berbicara, ya. Nah, ini metode namanya, ya. Nah, berarti terhadap lingkaran kita bisa ngapain aja, ya. Berarti kita bisa menghitung luas, ya, hitung luas, ya. Kita bisa apa lagi? Kita bisa yang kedua, misalkan kita bisa mengisi nilai jari-jari misalkan. Ini yang bisa dilakukan oleh kelas lingkaran. Nah, terus objek atau instan itu bisa ngapain aja dia. Ya. Jadi kalau tadi misalkan ada kelas lingkaran, tetapi kita belum ada nilai jari-jarinya berapa. Ya. Kemudian nanti hitung luasnya itu akan bernilai berapa. Nah, jadi nanti sebuah objek adalah secara perwakilan dari sebuah abstraksi yang sudah memiliki nilai, ya. Misalkan kita sebagai manusia dikatakan kelas, tapi kita belum tahu siapa manusianya, ya. Tapi gitu dia disebut saya, ya, Rahmadi, tingginya sekian, banyak sekian, berarti saya sudah sebagai sebuah objek dari kelas manusia, seperti itu. Jadi misalkan kalau ini tadi setelah dia menjadi objek, ya, berarti dia udah ada nilainya. Kita kasih nilai, ya, berarti di sini, ya, jari nanti sudah misalkan bernilai 10, ya kan? Nah, gitu diperintahkan hitung luas, ya. Maka nanti dia sudah akan berisi sebuah fungsi yang langsung menghasilkan nilai, ya. Misalkan dihitung luas ini, ya, ciri-cirinya sebuah metode itu ada kurung buah, kurung tutup, ya. Sama kayak kita membuat function seperti kemarin, ya. Nah, berarti hitung luas nanti dia akan menghasilkan sesuai dengan perhitungannya di sini, ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan di sini. Misalkan kita tadi sudah punya kelas utama, sekarang kita bikin kelas lingkaran. Jadi new file, lingkaran, titik Java. Nah, lihat secara otomatis dia akan bikin sebuah kelas namanya lingkaran.
Nah, di sini tadi kita mendeklarasikan sebuah ya buat apa namanya atribut. Nah, tadi kita bikin double aja. Double jari. Jari. Ya. Kemudian kita bikin metode. Ya. Buat metode. Pertama, buat metode untuk menampung nilai jari-jari. Jadi di sini kita nampung, berarti nanti di dalam pemrograman itu nanti ada set jari-jari gitu ya. Nah, untungnya kalau kita di VS Code ini kita tulis set aja, langsung ada pilihan. Tinggal bikin set jari-jari. Nah, lihat secara otomatis di codingannya, langsung ya this jari-jari sama dengan jari-jari. Dan nanti ini kita panggil untuk mengisi nilai jari-jari. Misalkan tadi 10 tadi kan. Oke, nah ini, nah kemudian misalnya kita mau menghitung luas, ya, menghitung luas. Berarti untuk hitung luas itu, kita akan berikan nilai return. Karena dia bernilai return, maka kita kasih tipe data double, misalkan hanya hitung luas, ya. Bagaimana rumusnya? Hitung luas, ya, dan 3,14 kali jari-jari kali jari-jari, ya. Nah, ini berarti kita sudah membuat sebuah ini di sini buat metode menghitung luas lingkaran. Nah, jadi sekarang kita panggil ya. Tadi kan kita baru membuat sebuah kelas. Sekarang kelas ini mau kita jadikan objek atau instan. Nah, kita bisa panggil di kelas utama ya. Misalkan buat objek atau instan dari kelas lingkaran. Nah, caranya kita panggil kelas lingkaran ya. Sudah bisa milih. Kemudian kita kasih nama objeknya, misalkan bulat, nama objeknya ya, itu nama objeknya. Kemudian kita kasih sama dengan new lingkaran, ya. Nah, kita baru buat objek. Nah, sekarang kita manggil metode yang ada di objek tersebut, ya. Misalkan kita bikin bulat. Nah, biasanya kalau sebuah objek sudah jadi, dia bisa memanggil metode ataupun atributnya dengan dikasih tanda titik. Nah, tinggal kita panggil. Tadi apa? Get, set ya. Set jari-jari. Nah, kita kasih nilainya 10. Ya. Kemudian kita panggil lagi sebuah metodenya untuk apa? Hitung luas. Nah, kita tinggal pilih. Karena sudah ada di kelasnya ya. Nah, karena tadi hitung luas, ya di sini hitung luas bernilai memiliki tipe data dan ada perintah return, maka di sini untuk menampilkannya kita nggak bisa langsung seperti ini memanggil objek, tapi perlu digabungkan dengan output ya, as out. Ya. Kita misalkan luas sama dengan ya, kami dulu. Kita kasih plus untuk menggabungkan antara variabel dengan string. Ya. Misalkan kita running. Nah, luas lingkaran dengan 314. Apakah kita, saya kasih tahu dulu ya. Berarti memanggil metode set jari-jari.
Ya. Kemudian memanggil metode hitung luas. Ya. Boleh nggak di kelas yang sama kita bikin sebuah objek yang berbeda? Boleh. Ya. Karena satu kelas itu kita bisa membuat objek yang berbeda. Berarti ini bisa kita tambahkan seperti ini. Buat objek instan yang lain. Misalkan lingkaran juga tapi L-nya kecil. Ya. Nah, ini kita bisa kasih nilai yang berbeda. Ya, misalkan lingkaran titik set jari-jari kita kasih 20. Ini kita bikin lagi memanggil hitung luas tapi dengan nilai yang berbeda ya. Memanggil hitung luas dari objek yang lain. Jadi di sini bukan lagi bulat tapi lingkar. Ya, jadi kalau kita panggil lagi, kita running. Oh, error di sini ya, kurang titik koma. Ya, kalau dia jari-jarinya 20, maka nilai luasnya 1256. Ya. Nah, itu di dalam kalau kita membutuhkan sebuah kelas dan objek. Ya. Nah, nanti kenapa kita harus belajar dulu apa itu kelas dan objek? Karena nanti pada saat kita akan belajar linked list, belajar queue, belajar tumpukan, stack, ya, queue, antrian, itu di Java ini kita perlu membuat kelas tersendiri dulu ya, kelas stacknya, ya, kelas tumpukan, atau kalau kita mau pakai linked list, nanti kita bikin kelas tersendiri ya, sehingga nanti akan dipanggil di kelas utama seperti ini ya. Nah, ini secara ringkas ya kita belajar tentang object oriented programming ya. Ini secara sederhananya ya. Baik, kita contohkan lagi misalkan ya. Kita punya kelas yang lain. Kita tambahkan misalkan kelas persegi ya. Persegi titik siapa? Ini sama aturannya. Kita bikin di sini atribut ya. Misalkan kita bikin integer. Ini ada panjang, ada lebar. Ya. Misalkan kita mau nyari ngisi panjang dan lebar. Tadi kita tulis set lebar, otomatis set lagi, set panjang, otomatis enter lagi. Sekarang kita misalnya mau menghitung luas. Public integer hitung luas. Ya, hitung luasnya apa? Return apa? Panjang kali lebar. Oke. Terus kita panggil di kelas utama, kita bikin lagi. Sini misalkan berarti kita bikin objek lagi ya. Buat objek dari kelas persegi. Gimana? Persegi kotak
sama dengan new persegi. Ya, kemudian mau kita tampilkan, mau misalkan mau ngisi apa? Kotak, titik, set, lebar, isinya kan 10. Kemudian kita mau set, kotak, set, panjang. Misalkan mau kita isi 20. Dan kita mau hitung luas. Out, luas, persegi, sama dengan plus kotak, titik, hitung luas. Ya. Dah running. Nah, jadi luas persegi 200. Ya. Nah, bagaimana kita misalkan pengennya itu luas persegi dengan panjang sekian, lebar sekian, sama dengan gitu. Berarti kita nilai 10 dan 20 ini mau kita tampilkan di dalam output. Ya. Nah, berarti di kelas perseginya itu kita harus membuat sebuah metode untuk menampilkan data. Ya. Nah, setelah set, kita bisa bikin get-nya. Get, lebar. Kemudian di sini kita tambahkan get, panjang. Ya. Nah, setelah kita buat, kita simpan ya. Kemudian di kelas utamanya kita tinggal panggil. Misalkan sini luas persegi, kita tutup lagi. Oh, gini. Maksudnya panjang plus kotak titik get panjang plus sama dengan ya lebar plus kotak titik get lebar, kasih plus lagi ya, kemudian luas persegi adalah sama dengan ya cara ini. Nah, panjang 20, lebar 10, luas persegi sama dengan 200. Jadi di sini kita menggunakan get lebar. Ya, itu harus didefinisikan di dalam kelasnya. Oke ya. Nah, itu secara sederhananya kita belajar OOP. Walaupun OOP ini sangat luas ya pembelajarannya. Ya, nanti ada ceritanya apa itu constructor, apa itu pewarisan, ya, apa itu abstraksi, ya, macam-macam. Tapi yang penting untuk kebutuhan kita belajar di struktur data, kita perlu tahu bahwa kita perlu membuat kelas nanti untuk bisa membuat antrian, untuk membuat tumpukan, ya, stack dan antrian itu query, ya, kita perlu caranya. Ini kita akan gunakan untuk belajar itu di web, ya, di web di hari Sabtu dan Minggu ini kita akan menggunakan kelas seperti ini, ya. Oke, demikian untuk pembelajaran singkat terkait dengan OOP. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.